Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum mengawali sebuah pembelajaran, kita berdoa dulu untuk agama masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya mungkin perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Fajar Triadi. Halo Pak. Halo. Bapak akan mengajar sebagai guru atau pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bapak ingin mengenali nama-nama dari kalian, mungkin dari sini dulu nama dan alamatnya. Perkenalkan, saya Zadela Nurdanazati, asal dari Brebes. Perkenalkan, nama saya Desiana Roda Jasmine, asal dari Kuning. Oke. Perkenalkan, nama saya Alia Fatila Sari dari Sari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Jawa. Perkenalkan, nama saya Saudi dari Slavi. Perkenalkan, nama saya Bernita Jasmine Wibowo dari Depok. Perkenalkan, nama saya Dea Mulyati dari Tegal. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri dari Purwareja. Perkenalkan, nama saya Versia Ismina Jawa dari Brebes. Nama saya Salina dari Brebes. Oke. Tadi saya udah berkenalan dulu ya. Sudah. Saya ulangi lagi deh, saya Ahmad Fajar Triadi, bisa dipanggil Pak Fajar atau Pak Adi atau Pak siapa deh. Intinya kesopanan tetap dijunjung tinggi untuk kalian semua ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita terjun ke mata pelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya ingin menanyakan kepada kalian sebelumnya, siapa di sini yang bangga menjadi warga negara Indonesia? Siapa di sini yang pernah mengikuti upacara bendera? Oke, tepat sekali. Di sini hari ini kita akan belajar tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi yaitu paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sangat penting untuk kita semua ya teman-teman. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena berkaitan dengan identitas kita sebagai warga negara Indonesia di tengah perkembangan zaman yang semakin maju dan terbentuknya pengaruh globalisasi. Generasi muda perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya persatuan, cinta tanah air, serta tanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa kita sendiri. Nasionalisme ini memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak-anak. Salah satunya yang pertama, nasionalisme ini memiliki fungsi menjaga persatuan bangsa Indonesia yang merupakan negara yang sangat beragam. Sehingga diperlukan adanya rasa persatuan yang kuat agar masyarakat tidak mudah terpecah belah. Untuk yang kedua mungkin menumbuhkan sikap cinta tanah air, yaitu nasionalisme mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan adanya rasa cinta terhadap
negara kita, negara Indonesia, dan menjaga lingkungan, menghargai budaya, serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, untuk yang ketiga, nasionalisme dapat mencegah munculnya konflik dan perpecahan. Antara lain mungkin bisa disebutkan ketika masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, pasti berbagai perbedaan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kerjasama. Untuk yang keempat mungkin adalah memperkuat NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berperan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan akan menjadi kekuatan dalam mempertahankan sebuah kedaulatan dari negara kita Indonesia ini. Untuk yang terakhir, menjaga identitas bangsa, maksudnya itu gimana? Nasionalisme berfungsi menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Bangsa kita ini, Indonesia tetap dapat berkembang mengikuti kemajuan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas negara kita sendiri. Karena itulah nasionalisme harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dan juga terhadap masa depan kita Indonesia ini. Nah, mungkin setelah ini ada video yang mungkin bisa kalian tampilkan. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tersebut? Ada yang bisa menjawab satu-satu? Bangga menjadi orang Indonesia. Tepat sekali. Beri aplaus. Selanjutnya, apa yang membuat kalian bangga? Saya Pak, karena Indonesia itu punya banyak sekali budaya dan prestasinya dan kaya pastinya. Setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat melihat berbagai potensi yang dimiliki Indonesia saat ini, yaitu mulai dari kekayaan alam yang berlimpah namun mungkin dikuasai oleh pemerintahnya kita sendiri, keberagaman budaya hingga prestasi yang diraih oleh masyarakat Indonesia. Video tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki banyak keunggulan yang patut kita banggakan. Sangat banyak sekali sebenarnya. Cuma ya akhir-akhir ini Indonesia mengalami sebuah ekonomi yang tidak baik, sehingga kita harus mengikuti perkembangan negara kita saat ini ya teman-teman. Anak-anak sorry. Melalui video ini, kita juga dapat memahami bahwa rasa bangga terhadap negara kita bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi tumbuh dari pemahaman terhadap sejarah budaya serta berbagai pencapaian dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu menjaga dan melanjutkan berbagai prestasi tersebut agar Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Apa yang kita optimiskan semoga bisa tercapai, bahwa Indonesia, negara kita, bisa menjadi negara yang maju. Amin. Amin. Oke, sekarang waktunya kita diskusi time atau waktu diskusi. Sekarang coba kalian diskusi sama teman sebelahnya, bahwasanya perhatikan semisal ada kasus berikut ini. Nah, seorang pelajar lebih bangga menggunakan produk luar negeri dan sering meremehkan produk Indonesia. Menurut kalian nih, apakah perilaku tersebut mencerminkan nasionalisme? Tidak. Tidak. Kenapa?
bagus sekali. Lalu kira-kira apa sih dampaknya jika banyak anak muda memiliki sikap seperti itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini sama dari pendapatnya kita dulu ya Pak. Terus kan? Produk Indonesia bisa kalah saing ya, guys. Iya, kalah saing, betul sekali. Mungkin produk Indonesia bisa kalah saing karena banyak sekali barang-barang bekas yang diambil dari negara lain sehingga dijual ke negara kita itu murah, sehingga banyak orang itu lebih memilih mengambil membeli barang-barangnya dari impor, yang menyebabkan mungkin brand-brand lokal atau produk-produk lokal dari kita ini penjualannya mungkin bisa menurun. Nah, kasus ini menarik banget karena dibahas karena berkaitan dengan sikap nasionalisme. Perilaku perlu dipahami bahwasanya menggunakan produk luar negeri bukanlah suatu kesalahan. Sebenarnya nggak apa-apa kalian menggunakan produk luar negeri. Silakan mau produk dari skincare atau baju atau lain sebagainya, sebenarnya nggak masalah. Cuma kan dalam menjadi permasalahan adalah ketika seorang itu meremehkan hasil karyanya dari masyarakat Indonesia sendiri, yaitu mungkin menjelekkan karena kurang bagus atau agak jelek atau lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena apabila masyarakat terus mendukung produk dalam negeri, maka industri kita mungkin saja akan berkembang, lapangan pekerjaan akan bertambah, dan perekonomian masyarakat akan semakin meningkat. Tapi sejatinya sesuai dengan janji dari wakil presiden kita, Mas Gibran Raka-Buming Raka, yang mengatakan pada waktu pemilihan itu akan memberikan 19 juta lapangan pekerjaan. Yang terrealisasi adalah dolarnya sekarang menjadi 19.000. Itu mungkin biasa kemakan dari janji-janji manis dari para pemimpin kita, sehingga mungkin omongan-omongan tersebut itu tidak dapat terrealisasi, namun sebaliknya. Nah, melalui kasus tersebut kita dapat memahami bahwa nasionalisme tidak hanya berkaitan dengan simbol negara saja, akan tetapi berkaitan dengan bagaimana kita menghargai dan mendukung hasil karya dari negara kita sendiri, teman-teman. Setelah mempelajari materi pada hari ini, sikap nasionalisme apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dengan lebih menghargai persatuan, perbedaan, apakah dengan lebih mencintai produk lokal Indonesia, atau dengan lebih disiplin sebagai pelajar? Setiap tindakan positif yang kalian lakukan merupakan bentuk kontribusi penting dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga materi yang telah kita pelajari pada hari ini dapat memperoleh pemahaman kita mengenai pentingnya kesatuan, nasionalisme, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah materi hari ini dapat dipahami? Baik, sebelum saya akhiri pada pembelajaran hari ini, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Jangan pernah biarkan materi hari ini cuma menjadi catatan di buku saja atau di foto di galeri saja, akan tetapi ambil satu poin yang paling relate di kehidupan sehari-hari kalian. Karena kondisi kita lalu aplikasikan setelah pulang dari sini, karena perubahan bukan datang dari apa yang kita tahu, tapi dari apa yang kita lakukan.
Terima kasih sudah menjadi atau hadir di pembelajaran pada hari ini. Semoga semua rencana baik yang sedang kita perjuangkan dimudahkan jalannya oleh Tuhan. Sampai ketemu di lain waktu, sampai ketemu di kesempatan di lain hari.